ini masyarakat akhirnya bisa menjaga kebersihan dan menciptakan air yang bersih agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih, dapat menunjang kesehatan warga dan masyarakat, dan termasuk juga akan mendukung kualitas pertanian di Desa Kalibagor. Pokok pembahasan kami yang pertama yakni budidaya ikan. Terus setelah itu nanti kami akan masuk ke dalam program kerja yang kedua, yaitu dari pembudidayaan ikan tadi akan kami olah kembali menjadi suatu produk yang diharapkan bisa menjadi wajah baru bagi Desa Kalibagor. Untuk program ketiga kami yakni komunitas budidaya ikan yang akan diharapkan menjadi sebuah wadah bagi para warga dan masyarakat yang ingin untuk menjadi budidaya ikan, sehingga nanti wadah ini diharapkan bisa menjadi komunitas yang mendukung dan menunjang perkembangan budidaya ikan itu sendiri. Dan yang terakhir untuk program kami yakni pemasaran dari olahan-olahan produk ikan yang sudah kami rencanakan, nanti juga akan kami dampingi terkait pemasarannya offline maupun online, bisa masuk di digital marketing juga. Nah, pembudidayaan ikan. Jadi pembudidayaan ikan ini rencananya akan untuk proyek pertamanya, rencananya akan kami bangun di saluran irigasi di depan masjid yang masuk dusun kerajaan sini, Pak. Di yang sebelum arah ke masjid sebelah kiri, di yang kanan kirinya lahan pertanian. Jadi kenapa kami mengambil lahan itu untuk program pertama kami, yaitu karena selain memang kondisi dinding penahannya masih masih bagus untuk pembudidayaan ikan, dan karena di dusun kerajaan ini adalah tengah-tengah dari Desa Kalibagor, yang kami harapkan dengan berjalannya program ini nanti kami bisa mengajak masyarakat dari dusun kerajaan, dari dusun Kalibung dan dusun Bangunan untuk ikut menjalani program ini. Jadi proses budidaya ikan ini nanti untuk jenis ikannya yang kami rencanakan yang pertama yaitu budidaya ikan nila yang akan kami laksanakan di saluran irigasi yang sudah ada. Jadi untuk jenisnya yang sudah saya sampaikan, kenapa ikan nila? Ikan nila ini memiliki beberapa keunggulan dibanding jenis ikan lain. Yang pertama, mudah dibudidaya, dan yang kedua, harga jualnya stabil dan modalnya tidak besar, dan yang lain pakannya itu mudah. Terus untuk tahapan-tahapan dari program pertama kami, yakni yang pasti nanti kita ada seleksi lokasi yang sudah kami lakukan untuk terkait lokasi yang mendukung program pertama kami. Terus yang kedua, nanti mungkin kita juga akan mengadakan pembersihan lahan, karena yang kami lihat di lokasi itu masih dangkal dan kurang dalam untuk proses budidaya ikan. Nanti insya Allah nanti akan mengadakan pembersihan lahan sekaligus penyiapan lahan terkait agar lahannya siap untuk dilakukan budidaya ikan. Setelah itu, ketika lahan sudah siap, kita akan melakukan pemasangan alat-alat yang akan dibutuhkan, termasuk nanti sekat-sekatnya, termasuk jaring-jaringnya, agar nanti bisa mendukung program kami. Setelah nanti kita lokasi dan proyeknya sudah siap, nanti kita akan melakukan penebaran bibit ikan yang saat ini masih kita survei untuk pembibitan ikannya, kita akan beli di mana. Setelah pembibitan ikan, kita juga akan melakukan sosialisasi terhadap pemeliharaan. Pemeliharaan ini nanti dia guna untuk mendukung kualitas ikan-ikan yang akan kita panen bersama, agar hasil olahannya juga bisa berkualitas. Dan yang terakhir, selama pemeliharaan kita juga akan mencoba untuk gimana caranya aliran air ini
Seperti yang kita tahu untuk musim kemarau nanti ada alirannya mungkin bisa mengecil atau alirannya bahkan bisa sampai kering. Nah, nanti kita akan kontrol hal tersebut, gimana caranya aliran air ini terus mengalir supaya mendukung program kita yang budidaya ikan. Banyak manfaat yang diharapkan dari pembudidayaan ikan ini. Yang pertama, menciptakan lingkungan dan aliran sungai yang lebih bersih. Karena pembudidayaan ikan ini akan menciptakan aliran air ini menjadi bersih yang mendukung aspek kesehatan masyarakat dan termasuk mendukung kualitas pertanian di desa Kalibagor. Karena nanti saluran desa sebagai saluran utama untuk mengakhiri pertanian di desa Kalibagor. Dengan adanya pembudidayaan seperti ini, kami harapkan dengan air yang bersih bisa mendukung aspek pertanian di desa Kalibagor. Untuk manfaat yang kedua itu membantu masyarakat desa Kalibagor dalam meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Dengan kegiatan ini diharapkan akan munculnya kegiatan kewirausahaan baru guna memberdayakan masyarakat dan warga untuk menemukan sumber pendapatan baru. Terus yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan siklus ekonomi dalam kegiatan budidaya ikan. Yang dinamakan siklus ini adalah mulai dari kita pembudidayaan, pemanenan, terus untuk pengolahan produk sekaligus pemasaran, kita harapkan akan dihandle sendiri dengan masyarakat Kalibagor. Terus yang keempat yaitu selaras dengan program desa dalam mendorong angka stunting melalui sanitasi lingkungan. Jadi kenapa kita menyusun program ini? Faktor utamanya adalah untuk menurunkan potensi stunting yang ada di desa. Potensi stunting ini karena dengan adanya sanitasi dan air yang bersih yang mengalir di masyarakat Kalibagor dapat menurunkan angka stunting yang diharapkan menjadi rendah. Ini adalah contoh pembudidayaan ikan di saluran irigasi yang sudah terjadi di kota-kota lain. Jadi untuk pengaplikasian di lokasinya cukup mudah, Bapak. Jadi terkait nanti pemeliharaan juga diharapkan pembudidayaan ini bisa mengontrol sampah-sampah yang mengalir di saluran irigasi. Dengan adanya pembudidayaan ikan nanti ingin mengajak masyarakat untuk berhenti membuang sampah di saluran irigasi. Dan untuk panennya dilakukannya setiap 4 bulan sekali. Ini pembudidayaan di Lumajang. Jadi di saluran irigasi di masyarakat Lumajang sana, pembudidayaan ini dikelola bersama oleh masyarakat. Jadi bukan dikelola secara individu. Nah, yang kami harapkan nanti pembudidayaan di sini juga kita kelola bersama-sama, sekaligus nanti oleh pemerintah desa juga dikoordinir. Selain pembudidayaan ikan ini bisa menunjang aspek perekonomian dan aspek kesehatan, pembudidayaan ini diharapkan pada nantinya juga bisa menunjang aspek pariwisata, karena sudah banyak terjadi pembudidayaan ikan di luar kota yang akhirnya menjadi daya tarik tersendiri terhadap masyarakat di dalam kota. Seperti contoh anak-anak yang suka melihat ikan. Dan nanti ketika pembudidayaan sudah berjalan, pengelolaannya bisa kita arahkan ke sektor pariwisata.
bisa kita bersama-sama dengan adanya budaya ikan ini. Yang kita harapkan adalah termasuk pengolahan sampah tadi itu sendiri. Jadi dengan adanya budaya ini kita ingin mengajak masyarakat untuk berhenti buang sampah di sungai. Masuk kepada program yang kedua. Jadi setelah program pertama kita yang diharapkan berhasil, jadi nanti ketika kita memanen hasil ikan kita, yang kita harapkan kita juga ingin mengolah tersebut di desa Kalibaru itu sendiri. Jadi mungkin memang ada beberapa ikan yang akan dijual secara mentah, cuma yang kita harapkan adalah adanya pemberdayaan ibu rumah tangga untuk mengolah hasil panen itu sendiri. Salah satu produk yang kita tawarkan adalah tahu wali ikan yang akan bahan dasarnya berupa ikan nila. Manfaat dari tahu wali ikan ini sendiri yakni bagi kesehatan adalah menjaga kolesterol, baik untuk pencernaan, tulang lebih sehat, kesehatan tetap terjaga, membantu mencegah kanker dan mengandung protein untuk pertumbuhan anak. Nah, ini poin pentingnya adalah mengandung protein untuk pertumbuhan anak, yakni untuk mencegah potensi stunting di anak-anak desa Kalibaru. Lanjut pada program ketiga, yakni komunitas budidaya ikan. Kenapa kami ingin adanya komunitas budidaya ikan? Kami harapkan adalah komunitas ini akan menjadi wadah bagi para pembudidaya ikan untuk sharing informasi, untuk terkait pembagian lahan atau gimana. Jadi yang kami harapkan komunitas budidaya ikan ini setelah bertahun-tahun akan menjadi bumdes baru untuk desa, jadi wajah baru, jadi branding baru untuk desa Kalibaru. Untuk presentasi kami sekian. Di sini kami akan membuka rencana bisnis kami dari jadi untuk visi misinya, poin utamanya yakni terwujudnya lingkungan desa yang bersih, sehat dan produktif. Misi kami ada 3, yaitu meminimalisir stunting melalui perbaikan kualitas sanitasi dengan pemanfaatan sungai menjadi lahan produktif. Untuk misi kedua yaitu menciptakan lapangan wirausaha baru yang berkelanjutan di desa Kalibaru. Dan yang terakhir misinya adalah membentuk komunitas budidaya ikan. Permasalahan yang kami temukan selama seminggu dari sini, yang pertama adalah adanya pencemaran sungai akibat kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai tempat buang air besar, termasuk tercemaran sungai karena kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah di saluran irigasi. Permasalahan keduanya yakni kurangnya variasi wirausaha di desa Kalibaru, dan yang terakhir adalah tidak adanya pengelolaan budidaya ikan di desa Kalibaru. Nah, permasalahan ini dan program-program kami harapkan untuk memecah permasalahan ini, untuk menjawab agar permasalahan ini bisa berkurang atau bahkan hilang dari desa Kalibaru. Tujuan kami terkait program-program kami yaitu yang pertama, mewujudkan sanitasi sungai yang lebih baik untuk meminimalisir timbulnya penyakit yang berpotensi menyebabkan stunting. Jadi stunting ini adalah penyakit yang bisa menghambat pertumbuhan anak. Dengan adanya sanitasi sungai yang lebih baik, dengan adanya akses terhadap air yang bersih, yang kami harapkan adalah meminimalisir atau bahkan menghilangkan timbulnya penyakit yang menyebabkan stunting itu tadi. Terus tujuan kedua kami yakni menjadikan sungai sebagai sumber pendapatan baru desa Kalibaru melalui kegiatan wirausaha produk olahan ikan. Salah satu contohnya adalah tahu wali ikan. Dan tujuan ketiga kami yang terakhir adalah membentuk komunitas budidaya ikan di desa Kalibaru. Tolak ukur keberhasilan program-program kami dari program pertama itu tolak ukurnya adalah berkurangnya masyarakat yang berada di sungai, termasuk dan berkurangnya masyarakat yang buang sampah di sungai.
untuk tolak ukur kedua, yaitu ibu-ibu yang memiliki anak stunting di Desa Kalibagor akan kita ajak untuk mengolah hasil produk kita, untuk mengolah produknya menjadi tawar ikan agar memiliki sumber pendapatan tambahan. Terus untuk tolak ukur yang ketiga adalah terbentuknya komunitas budidaya ikan di Desa Kalibagor. Yang kami harapkan dari program-program kami yang akan menerima manfaatnya adalah yang pasti pertama masyarakat di sekitar Sungai Dusun Kerajaan. Nah, ini kenapa kita mencantumkan remaja nasi Dusun Kerajaan, karena untuk program pertama kami yang akan kita bangun di depan masjid ini, insya Allah kami akan mengajak para remaja masjid untuk ikut mengelola membangun pembudidayaan pertama di Desa Kalibagor. Untuk menerima manfaat yang ketiga yaitu ibu-ibu yang memiliki anak stunting dan termasuk anak-anaknya juga. Terus yang kelima adalah ibu-ibu PKK dan kader Desa Kalibagor yang kami harapkan nanti dapat mengajak ibu-ibu rumah tangga di Desa Kalibagor untuk ikut mengolah produk ikan menjadi tawar ikan. Dan yang terakhir, kenapa kami mencantumkan petani yang memiliki lahan di sekitar sungai? Karena dengan adanya pembudidayaan yang kami harapkan aliran air di saluran irigasi menjadi air yang bersih sehingga dapat menopang pengairan ke lahan pertanian di Desa Kalibagor. Untuk aktivitas yang akan kami lakukan di Desa Kalibagor, yang pertama pembersihan dan penyiapan lahan budidaya ikan. Setelah pembersihan dan penyiapan akan kita lakukan adalah pembuatan budidaya ikan. Terus yang kedua, setelah budidaya kita pelihara, kita kelola, yang kami harapkan kita akan bisa memanen ikan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu penyuluhan program terkait pengolahan produk. Terus yang terakhir untuk pengemasan dari produk itu dan pemasaran produk tersebut. Tim inti proyek ini yang pertama kami sendiri mahasiswa KKN, dan kami ingin support penuh dan dukungan penuh dari perangkat desa termasuk Bapak Kades, Bapak Sekretaris Desa. Dan kenapa kami mencantumkan UD di Kabupaten Situbondo, karena untuk saluran irigasi memang ada di wilayah mereka. Kita juga harus minta izin terkait pemanfaatan lahan saluran irigasi ini kepada Budaya Pengairan di Kabupaten Situbondo. Pemangku kepentingan ini adalah yang pertama Universitas Jember sebagai alma mater kita sendiri. Terus yang kedua yaitu masyarakat bantaran sungai. Yang ketiga remaja masjid. Yang keempat petani yang lahannya ada di sekitar sungai. Dan yang kelima adalah ibu-ibu yang memiliki anak stunting. Dan yang terakhir adalah ibu-ibu PKK dan kader Desa Kalibagor. Keuntungan bagi mereka, yang kami harapkan program-program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat bantaran Sungai Dusun Kerajaan, yaitu mendapatkan sumber pendapatan baru. Untuk petani yang lahannya ada di sekitar sungai, mendapatkan aliran air yang bersih untuk pertanian. Dan untuk ibu-ibu yang memiliki anak stunting, mendapatkan sumber pendapatan baru guna mencukupi gizi anak-anak mereka. Dan untuk anak stunting itu sendiri mendapatkan asupan gizi tambahan. Dan untuk ibu-ibu PKK dan kader Desa Kalibagor mendapatkan sumber pendapatan tambahan dengan adanya olahan produk ikan. Kesinambungan dan sumber daya manusia akan kita ajak untuk mengajarkan program-program kami. Yang pertama yaitu masyarakat bantaran sungai Dusun Kerajaan untuk awalnya. Semoga nanti kita bisa mengajak juga di dusun-dusun lain terkait budidaya ikan ini. Terus yang kedua itu remaja masjid Dusun Kerajaan. Yang ketiga perangkat desa. Yang keempat ibu-ibu yang memiliki anak stunting. Dan yang kelima adalah ibu-ibu PKK dan kader desa. Sumber daya lain dana dari desa dan lahan usaha berupa sungai. Ini data-data yang akan kita menjadikan fondasi, yang akan kita jadikan dasar dari program-program kami, yaitu data Taman Desa 2023, data survei lahan usaha, data wawancara masyarakat bantaran sungai, dan data wawancara dengan perangkat
desa. Ini risiko dan mitigasi yang mungkin akan kita temukan selama program ini berjalan. Yaitu yang pertama, pencela atau mengganggu masyarakat yang bersikeras untuk tetap berada di sungai, dan masyarakat yang bersikeras untuk buang sampah di sungai. Risiko di dalam kendali yaitu kurangnya partisipasi oleh masyarakat, adanya efek samping dari pestisida sisa pertanian terhadap perkembangan ikan, penumpukan sampah di sekat keramba yang berpotensi menyebabkan air meluap. Kenapa kami taruh risiko di dalam kendali? Yang kami harapkan dengan kalau bisa ada permasalahan-permasalahan seperti ini, bisa kita modifikasi untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ada juga risiko di luar kendali, yaitu cuaca panas ekstrim atau cuaca hujan yang terlalu tinggi. Ini untuk poster per program kita. Untuk program yang pertama akan kita sebut dengan program santai, yang kepanjangannya adalah sanitasi sungai bersih. Lokasi di Desa Kalibagor, penyebarannya yang terkait dengan BAB di sungai dan sampah, dan tujuannya mewujudkan sanitasi sungai yang lebih baik. Dampaknya berkurangnya masyarakat yang berada di sungai dan membuang sampah di sungai. Terus kegiatannya dari awal pembersihan dan penyiapan lahan, terus lalu menuju pada pembuatan, lalu penampungan benih ikan, pemeliharaan sampai kepada pemanenan ikan. Sasarannya adalah yang pertama pemerintah desa sebagai support dan dukungan, terus yang kedua adalah petani di bantaran sungai Dusun Kerajaan, yang ketiga masyarakat di bantaran sungai, dan yang keempat adalah pemerintah masjid Dusun Kerajaan. Lalu di program kedua terkait dengan olahan produk tangguhan ikan ini akan kami segera tawari. Permasalahannya yakni kurangnya wirausaha masyarakat untuk menjawab permasalahan tersebut sekaligus demi keberlanjutan program santai tadi itu, maka dibutuhkan program lanjutan, yaitu pengolahan produk hasil panen yang akan insya Allah kami fokuskan pada ibu rumah tangga guna menunjang perekonomian mereka. Tujuannya apa? Menjadikan sungai sebagai sumber pendapatan baru di Desa Kalibagor. Dampaknya, ibu-ibu yang memiliki anak stunting di Desa Kalibagor memiliki sumber pendapatan tambahan guna memenuhi gizi anak-anak mereka. Kegiatannya yang pertama nanti penyuluhan program, persiapan bahan bahan, pengolahan produk sampai kepada pengemasan dan pemasaran produk. Dan sasaran yang akan kami ajak untuk proses program kerja kita kedua yaitu ibu yang memiliki anak stunting, anak-anak stunting, dan ibu PKK dan kader. Untuk program yang ketiga yakni komunitas budidaya ikan yang akan kami sebut dengan Komdaga. Permasalahannya apa? Dengan berkembangnya program pertama dan program kedua kami tadi, maka lambat laun akan dibutuhkan komunitas yang menaungi para pelaku usaha budidaya ikan. Selain itu, komunitas juga akan menjadi pilar demi perkembangan sektor ini menjadi wajah baru dari Desa Kalibagor. Kegiatannya yang pertama mungkin pembentukan komunitas, terus yang kedua pengembangan wirausaha dalam aspek pemasaran, dan yang ketiga pembuatan regulasi guna menjaga kerukunan dan meminimalisir terjadinya persinggungan antar pelaku usaha, dan yang terakhir mengadakan pelatihan pemeliharaan ikan guna menjaga kualitas hasil panen secara merata. Dampaknya terbentuknya komunitas budidaya di Desa Kalibagor. Sasarannya yakni adalah pelaku usaha yang pada nantinya juga akan terjun untuk melakukan budidaya ikan. Nah, ini perencanaan bisnis selama 2 tahun ke depan. Jadi untuk semester 6 bulan pertama yang akan kami fokuskan adalah perintisan program dan pembentukan komunitas budidaya ikan. Capaiannya apa? Dengan terbentuknya budidaya ikan akhirnya meningkatkan sanitasi sungai. Capaian kedua yaitu membangun pembudidayaan ikan. Dan capaian ketiganya adalah menciptakan wirausaha baru berupa produk olahan ikan.
Dan capaian terakhirnya yaitu membentuk komunitas khusus yang bertanggung jawab dalam pembudidayaan ikan. Di 6 bulan kedua, yaitu semester kedua, capaian kita yang kami harapkan adalah menciptakan produk-produk olahan baru selain tahuan ikan tadi itu sendiri yang akan menghasilkan variasi olahan dari hasil panen ikan. Di 6 bulan ketiga, yaitu Juli sampai Desember 2025, fokusnya akan berubah menjadi perluasan lahan budidaya ikan dan pengembangan metode pemasaran. Capaiannya menambah lahan budidaya ikan di sepanjang saluran irigasi Desa Kalibagor. Untuk capaian keduanya itu memperluas jangkauan pemasaran produk olahan ikan. Dan capaian lainnya adalah bertambahnya anggota komunitas sehingga komunitas menjadi lebih besar dan luas. Dan di semester 4, yaitu 6 bulan terakhir Januari sampai Juni 2025, fokusnya akan berubah menjadi pengembangan budidaya ikan menjadi salah satu sektor wirausaha yang berbadan hukum. Capaian pertama yaitu menjadikan budidaya ikan sebagai salah satu wajah baru bagi Desa Kalibagor, dan cara capainya apa? Yaitu terbentuknya BUMDes pembudidaya ikan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau misal Bapak atau Ibu ada pertanyaan terkait program-program kami, monggo kami siap untuk mendengarkan. Mungkin dari Bapak Kepala Desa ada tambahan terkait program-program kami. Terkait dengan beberapa permasalahan, di antaranya kotoran dan sampah. Nanti mulai dengan subvaksi data mumpung ada di TKN itu punya keinginan juga dengan saya bagaimana nanti pemanfaatan kali sosok juga bisa sukses berikutnya. Dimana dari murid cerita nanti ada keinginan berbudidaya. Bagaimana tentunya juga subvaksi mereka anggota petani juga kelompok kami yang berkumpul dengan itu, agar nanti mungkin bisa disampaikan ke pemerintah supaya bagaimana tidak membuang sampah sembarangan dan memanfaatkan jamban yang sudah diberikan oleh pemerintah. Karena beda orang yang minta jamban tidak beri atau naik lagi. Jadi kan beda banyak minta jamban tidak beri, tapi kayaknya orang disok-sok kalau teman. Mungkin karena sudah terbiasa, tapi mudah-mudahan terbukti dengan adanya jabanisasi dan pemerintah yang sering menggunakan fasilitas sosok bisa over dengan fasilitas jamban yang sudah disediakan. Mungkin betul mudah barangkali ada masukan dari pengacara anggota pemerintah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Sekretaris, Bapak Kasur, atau Bapak dari kelompok tadi ada masukan tambahan atau berupa saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya jadi sebelumnya kami mohon maaf kepada adik-adik KKN karena kami harus berpikir keras. Karena kemarin sempat ke rumah untuk program kerja ini yang namanya pengembangan industri tech. Jadi selama saya menjadi perangkat desa dan selama itu pun ada beberapa kelompok KKN pasti program kerjanya itu industri tech dan hasilnya tidak berkelanjutan. Karena saya berpikir seperti ini, kenapa saya harus teman-teman atau dari KKN harus berpikir keras untuk mencari inovasi baru? Karena semakin zaman dan semakin tahun kayaknya kita sudah jarang dipakai. Sekarang sudah banyak yang malu. Sekarang sudah banyak macam-macam hotel yang eksis ya. Dan konsumen juga sudah berkurang. Akhirnya kami minta kepada KKN untuk monggo kita cari program yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Akhirnya ada di KKN menemukan jalan yang memang ini adalah visi kepala desa semenjak beliau menjabat dan semenjak beliau pulang dari Pokok Sleman Yogyakarta. Alhamdulillah program adik-adik KKN mudah-mudahan bisa berjalan dan bisa berkelanjutan dan bisa membawa warna baru untuk desa Kalibatur. Tapi kami mohon jangan hanya ini ya, nanti jangan terbatas dari sosialisasi ini. Jadi kami mohon untuk prakteknya nanti juga segera dilaksanakan, termasuk juga untuk pengolahannya nanti dan juga untuk pemasaran. Memang kita nunggu panen, tapi paling tidak kita dari awal budidaya dulu, terus untuk pengolahan itu aja. Yang terakhir dari kami juga mau izin ke Pak Toto karena lahan yang sebelah barat itu milik Pak Toto ya, di daerah Pak Toto mohon izin untuk ditempati budidayakan dan juga ini ada kelompok tani Mas Eko mohon juga disosialisasikan juga khususnya dari daerah Bandung dulu nanti kalian sampai Bandung untuk ada larangan buat BAP di pengairan. Kalau dibilang sungai kecil ya, bukan sungai. Bahasanya sosok apa? Sosoknya. Dia tidak tahu. Sungai kecil gitu ya. Jadi intinya memang kita harus sosialisasikan ini dari hulu dulu, karena air mengalir dari hulu, dari ini. Jadi kita fokus dari Bandungan dulu, terutama di lokasi Pak Kades, agar tidak membuang BAB dan membuang sampah di aliran tersebut, karena di situ nanti akan diadakan budidaya ikan. Ya mudah-mudahan kita nanti oke kita awal di kerajaan dulu, nanti mungkin kita akan mengarah ke dusun Bandungan atau berkelanjutan. Mungkin itu dari kami. Mungkin ada masukan dari Pak RT, tambahan atau dari Pak Petani. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gini Mas, saya beberapa waktu yang lalu itu sudah punya rencana, terutama untuk ormas masjid yang di atas itu ada selokan itu Pak yang dibuat dekat TK. Astagfirullah, lebih bersih Pak, sopung kotoran manusia sopung. Mungkin cuma sisa-sisa pestisida mungkin beda nggak salah. Rencana aku udah bicara rencana itu Pak. Rencana mau dikasih ikan memang sana.
lokasinya enak, tinggal pakai, bisa langsung action kapan saja. Nah betul, cuma tinggal kasih penghalang depan pakai kayu apa pakai besi, besok pun bisa langsung action. Tempatnya enak juga, apa ya, kedalamannya memadai, paling 1 meteran. Ketimbang di aliran sungai ini kali ini, masih banyak itu kerjanya. Sampah masih banyak. Kalau yang irigasi di TKC itu langsung action bisa. Memang rencana kita memang untuk memberdayakan anak-anak emas, untuk kita panen, kita makan-makan di masjid, rencana mas itu. Bisa dilihat mas di TK itu mas, bersih itu mas, airnya bersih sampai. Bisa, tapi butuh waktu. Ada yang langsung action, memang di sana langsung action. Jenis ikan, lele, nila, monggo, gurami, monggo, bebas. Izin jauh ya. Iya. Jadi terkait kenapa kami memilih lokasi di depan masjid ini, sebenarnya kami juga sudah tahu terkait lokasi saluran irigasi yang ada di sebelah dekat. Memang alirannya lebih tenang, tidak ada sampah, tidak ada kotoran. Cuman permasalahan utama kami yaitu program ini harus menjadi solusi dari permasalahan desa yang terkait dengan sampah dan kotoran. Jadi apabila kita membangun pembudidayaan ikan di lokasi yang di sebelah TK itu, yang kami takutkan adalah tidak menjawab problem terkait sampah dan kotoran. Dengan kita membangun di depan masjid ini, yang kami harapkan adanya kesadaran masyarakat terkait buang sampah dan buang kotoran di saluran irigasi. Memang susah, memang sulit. Cuman kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk terjalankannya program ini demi memecahkan permasalahan tersebut. Terima kasih Bapak atas sarannya. Namun yang menjadi inti dan menjadi dasar teori dari program kami ini yaitu memecahkan permasalahan tersebut. Terima kasih Bapak. Gini mas, ya bukannya saya pesimis ya mas ya. Soalnya kebiasaan itu mas susah dirubah mas. Dan kita memberdayakan semua orang yang menggunakan kali itu, buang sampah, BAB, itu kebiasaan ya guys. Jadi dengan program sampai 3 bulan kali ya, dengan kebiasaan mereka yang bertahun-tahun bisa sepsis mas. Makanya saya arahkan ke yang lebih kecil. Program kelebihan itu terlalu besar menurut saya mas, dan banyak masalah juga di sana. Masalah air, masalah apapun masih banyak di sana. Sampai lihat sekarang besar. Coba kalau musim panas, kecil aja mas, ikannya mati. Datuannya sampah bukan cuma kali baru, tapi dari Sampah pun juga dari kalau sekarang musim hujan, bisa akhirnya kata pasangan bisa meluap. Waduhnya itu kan rugi lah. Pagi aja sudah tinggi hilang kayak ya lalu itu rahasia. Kalau sampah itu dari desa Kalibagor, saya bisa apa ya, mungkin teman-teman perangkat desa bisa ngatasi. Ini bukan cuma dari desa Kalibagor, tapi dari Presiden. Terkait permasalahan yang Bapak sampaikan, memang dalam proses pembudidayaan ikan ini memang sampah akan mengendap. Sampah itu entah dari desa Kalibagor sendiri atau dari desa lain pasti akan mengendap. Memang dan bentuk pengelolaan budidaya ikan ini memang harusnya ada pengangkatan sampah tiap hari. Jadi kan di sekat paling depan itu pasti mendapat. Nah, memang sistem pengelolaan di mana-mana, di pembudidayaan yang dilakukan di saluran irigasi di mana-mana memang adanya pengelolaan berupa pengangkatan sampah tiap hari. Terus untuk kaitannya dengan musim kemarau dan musim hujan, kalau untuk musim hujan, memang kami sudah mendengar terkait problem
air yang meluap. Nah, untuk modifikasi lapangan nanti yang harus dipikirkan untuk memecah problem tersebut yaitu dengan memasang jaring, Pak. Jadi kan di permukaan itu tinggi. Nah, berarti memasang jaring di atas, ketika nanti air meluap, airnya saja yang meluap. Jadi ikannya tetap di dalam. Rencana kami seperti itu, cuma insya Allah nanti tetap butuh dukungan dari Bapak terkait eksekusi di lapangan. Kalau memang siap tanggung risikonya, ya mau silakan. Karena itu cuma kita dikasih saran seperti itu. Kalau musim seperti itu dan seperti itu rata di sini Pak. Maksudnya ya, kalau air yang bisa dikasih lah pakai jaring itu air. Tapi kalau yang sama dari perajinkan sama. Yang pertama terima kasih atas sarannya, dan memang kita di sini juga memulai hal baru, dan yang pasti untuk memulai hal baru itu akan banyak sekali problem yang datang. Dan kami di sini anak-anak kakak dari Village akan mengarahkan segala tenaga dan pikiran untuk memecahkan segala problem-problem yang akan timbul, problem-problem yang ada. Ini tambahan aja ya. Ini mohon maaf. Gimana gini, biar kita ada dua program sekaligus yang bisa kita laksanakan juga. Jadi memang utamanya kita adalah desa kita bebas ODF, bebas dari pembuangan sampah liar dan BAB. Gimana kalau pembudidayaan ikan ini kita lakukan di dua tempat, satu di tempat tenda, yang satu juga tetap di lokasi yang semula. Kita antisipasi bahwa memang kita antisipasi resikonya kayak musim kemarau atau air yang keluar. Jadi meskipun nanti kalau seandainya resiko itu terjadi, air meluap atau memang air kecil, jadi ikan masih tetap ada yang di tempat tenda. Tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia. Dan selagi kita masih berusaha, monggo kita usaha dulu, jangan kita mikir resikonya. Semua usaha pasti ada resiko. Jadi kalau kita takut dengan resiko, kita akan tidak akan maju. Ayo demi desa kita, demi inovasi. Mungkin warga baru untuk desa Kalibaga, ayo kita bersama-sama bangun desa. Jadi pikiran pesimis kita tidak boleh membuang itu, tapi kita harus bisa melawan. Jadi intinya semua usaha pasti ada risiko, tapi kita harus juga bisa memikirkan meminimalisir risiko tersebut. Betul tidak? Jadi untuk budidaya sendiri tetap jalan, jadi tetap kalau bisa di dua tempat, karena yang di sebelah TK itu hanya modal dari sangat bibit saja. Maksudnya untuk sekat depan dan belakangnya. Depan. Takut ke depan. Oh gitu. Oh, tidak maksudnya untuk apa aja. Untuk biar kita tidak maju ke depan. Itu modalnya sedikit dan bibit saja. Ya, tapi tetap intinya gini. Kita tetap tujuan awal adalah pementasan modern. Jadi membuat kebiasaan orang yang memang orang buang BAB di sungai, kalau sudah dekat mungkin bersengkang, kita tidak juga menggunakannya di sini. Ya, karena gini, memang kita pernah belajar di pokok dan resiko itu di pokok juga pun terjadi. Dan awalnya dan akhirnya mereka dari tahun ke tahun mereka sadar akan pelestarian ikan ini. Jadi jangankan BAB, mereka kunci di sungai aja sampai saat ini tidak ada. Memang ada risiko. Kemarin saya juga ada di pokok itu sampai belajar juga tentang budidaya tersebut. Ya mungkin bedanya kita di sumber daya alam. Kalau di pokok itu memang sumber airnya memang
besar, tapi kalau kita kan mengandalkan dari Prajurit ya Pak, dari Prajurit. Jadi memang nanti adanya ini kita harus juga bekerja sama dengan pengairan Prajurit untuk aliran air itu juga nanti. Ya mungkin itu dari kami. Jadi ayo kita bersama-sama berdoa. Bismillah, mudah-mudahan program ini berhasil dan membawa warna yang beda untuk desa Kalibangun. Karena kita harus sedia payung sebelum hujan. Karena kita tidak akan terus berlanjut. Ya mungkin bisa lagi, cuma kami sadar semakin kesini aja pengusaha itu sudah banyak yang tidak produksi. Contoh di belakang ini ya CSS ya, CSS juga pelaku usaha. Karena kita konsumen sudah berkurang dan banyak yang lari ke kayak kita Madura, kita Malu, semua sudah dimudahkan. Makanya kita harus berpikir keras, jangan kita akan mengandalkan di satu usaha. Ayo kita lakukan bersama-sama, kita berdoa mudah-mudahan ini berhasil dan ini menjadi apa ya? Bisa dibilang peninggalan dari kelompok 34 KKN UNED ini. Karena selama ini KKN di desa, khususnya desa Kalibangun, tidak ada berkelanjutan, jujur, tidak ada berkelanjutan. Jadi mungkin dengan ini bisa berkelanjutan dan bisa membanggakan kalian juga. Nanti siapa tahu kalian bisa bermain di sini atau lewat itu program baru dulu gitu. Ini yang kami harapkan. Ya mungkin itu dari kami, maupun kita pikir masih bareng-bareng, kita lakukan bareng-bareng, tidak ada takut. Bismillah kita kerjakan. Mungkin itu dari kami. Kenapa Pondok bisa? Jadi kita Pondok itu memang dulu padat, jadi sampah kotoran sama. Tapi akhirnya alhamdulillah di Pondok itu sukses. Ya, karena mungkin teman-teman melakukan kerjasama. Jadi awalnya di Pondok tidak ada juga kotoran sampah kotoran sama. Sehingga alhamdulillah sampai sudah sukses. Barangkali diberi bagus begitu. Bagaimana nanti pencegahan sampah yang dari Prajurit supaya bisa buang lama di orang. Nah, mumpung teman-teman lain ini ada keinginan juga untuk kenapa kita mau jangan gitu. Nah, kenapa kok tidak di sana? Kok di sini yang di teman-teman lain? Sebenarnya sangat bisa kalau tidak di sana sangat bisa. Nah, cuma menginginkan bagaimana nanti kotoran sampah dan kotoran itu supaya tak ada di sosok boleh. Jadi transportasi naik ke sabunnya, ini kemasuk. Nah, ini keinginan saya seperti itu dulu sejak tahun 2021 begitu. Nah, ini dibuat bahan pikiran maupun teman-teman negara semangat juga dan bagaimana nanti upaya yang jadi sampah yang diperhatikan itu tidak lagi ke Kalibangun. Jadi kalau minta sumbangsi ke Penajam. Dulu terus pokok terus juga pada. Nah, di pokok juga dengan juga sama. Jadi kalau biogen terus ilo lakukan. Nah nanti mungkin ada upaya identikin anak keluar. Ya gini Pak Res, untuk menambah untuk mengatasi luapan air mungkin sangat mudah. Karena gini, ayo kita lakukan dulu pelestarian budaya ini. Nanti kita gunakan program dana desa untuk meninggikan kelangsungan yang ada supaya tidak meluap dan juga tidak merembet ke dapur-dapur warga yang di sekitar bantaran sungai. Ayo kita jalani dulu. Kalau memang terjadi sesuatu di air meluap, di situ nanti akan ada program untuk peninggian kelangsungan. Kita gunakan dana desa. Jadi
kita wujudkan dulu pelestarian budaya ikan ini, dan yang utamanya adalah tujuan bebas TBF, karena program ini adalah program Kali Bago, termasuk juga visinya kepada desa. Ayo kita kerjakan ini bareng, senyapa kita masih ada dana desa. Jadi gini, gambaran saja Pak Kelompok tadi ya semuanya. Ponggok sampai saat ini meskipun dana desa dihapus, di situ tidak akan kekurangan. Karena di situ sekarang aja kemarin 2022 penghasilannya per tahun itu sudah 40 miliar. Itu penghasilannya dari budidaya ikan dan wisata. Jadi mereka meskipun mohon maaf sampai kemarin kita malu sebetulnya kami membawa camat dan juga kepala distrik Jatim untuk pejabat Pak Safar sampai diketahui berapanya gajinya Bapak dibandingkan gajinya Bumdes di Ponggok. Begitu. Jadi di Ponggok ini sampai dia rencanakan satu rumah, satu kakak itu harus ada sarjana, dan itu dibiayai oleh desa. Ini tujuan kami, ini merubah desa Kalibaru lebih maju, dan jangan itu kesehatan juga ditanggung desa. Ini di Ponggok. Kami ini mewujudkan itu sebenarnya memang ini sangat jauh ya, mungkin sangat jauh, tapi kalau kita tidak berusaha kita tidak akan kesampaian. Tapi ini adalah tujuan kami, yaitu gimana caranya desa Kalibaru ini mandiri tanpa harus mengandalkan dana desa. Itu mungkin harapan kami. Jadi untuk ada KKN tidak usah pesimis, ayo kita kerjakan. Masalah di belakang nanti desa yang akan pikirkan. Kalau masalah keluar mungkin bisa balikin nanti ya, untuk desa nanti. Mungkin itu ya, monggo. Terima kasih Bapak Nadir dan Pak Sekdes atas motivasinya terhadap kami dan terhadap keluarga masyarakat desa Kalibaru, dan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak yang sudah hadir yang turut mengutarakan keresahannya. Insya Allah akan menjadi bahan diskusi kami terkait gimana cara menanggulangi problem-problem yang akan terjadi. Mungkin dari ibu perwakilan ibu ada saran atau tambahan? Oh, disambut. Kalau begitu saya tutup diskusi kali ini. Semoga yang kita rencanakan, yang kita usung hari ini bisa menjadi sukses dan barokah kepada masyarakat desa Kalibaru. Untuk eksekusi lapangan pertama, mungkin nanti kita programnya adalah pembersihan lokasi dan penyiapan lahan, yang termasuk nanti mungkin kita akan gali sedimen di bawah, kan menumpuk untuk sedimen agar nanti dasar muka alirannya lebih dalam dan bisa mendukung proses pembudidayaan ikan. Kalau untuk rencananya siap. Termasuk dalam rencana kami juga, kami akan studi ke yang terdekat Lumajang, Pak. Di Lumajang itu sudah ada pembudidayaan ikan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Nanti insya Allah kami akan mendelegasikan beberapa anggota untuk sana untuk belajar terkait pembangunannya seperti apa, pemeliharaannya seperti apa, proses pemilihan bibit juga seperti apa, agar bisa kami terapkan di desa Kalibaru. Untuk solusi pertama nanti insya Allah terkait pembersihan lahan dan penyiapan lahannya, kita rencanakan di tanggal nanti insya Allah hari Jumat. Insya Allah untuk solusi pertama di lapangan, dan ini pembersihan lahan dan penyiapan lahan, insya Allah hari Jumat.
Oke, nanti untuk prosesnya mungkin kita juga harus gali dasarnya biar nanti untuk agar dasar bukaannya lebih dalam biar nanti bisa mendukung proses pembudidayaan ikan. Jadi kami memohon dukungan dan support penuh dari jenengan-jenengan semua, termasuk pemerintah desa, Bapak Kades, Bapak Sekdes, dan warga yang sudah turut hadir untuk turut menyukseskan program yang kami rencanakan. Iya, insya Allah remaja-remaja akan kita ajak juga untuk solusi di lapangan. Tapi banyak ada yang rusak. Sebelah timur ada yang rusak begini. Di mananya? Dindingnya ya. Di yang di mana? Oh, yang di sini. Oh, Asal bukan dari hitam. ini untuk program pertama kami rencananya nila yang masuk di pikiran Pak. Iya. Iya, insya Allah yang pertama itu pembudidayanya berupa ikan nila. Oke, jadi untuk sekian mungkin kalau memang tidak ada tambahan dari bapak-bapak dan ibu, maka diskusi ini kami cukupkan. Semoga program kita bisa berjalan lancar dan sukses. Mohon maaf